Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi Kesaksian. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 13 dan 15. Kata Yesus, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-33. Sedangkan hari Minggu depan adalah hari Minggu biasa ke-34, di mana umat Katolik menjadikannya sebagai Hari Raya Yesus Raja Alam Semesta. Artinya, dari segi penanggalan kalender liturgi Gereja Katolik, inilah saat-saat terakhir menjelang berakhirnya tahun liturgi. Sebab tepat 1 minggu setelah kita merayakan Hari Raya Yesus Raja Alam Semesta, yakni 2 minggu dari sekarang, kita akan memulai dengan tahun liturgi yang baru. Karena itu, beberapa bacaan kitab suci menjelang berakhirnya kalender liturgi yang lama agak sedikit menyeramkan dan menakutkan. Sebab sebagian bacaan kitab suci, khususnya Injil, berbicara tentang akhir zaman. Contohnya, bacaan Injil hari ini yang menceritakan tentang bait Allah yang akan runtuh dan tentang penyiksaan yang akan menimpa manusia. Kepada orang-orang yang begitu mengagumi bait Allah, Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu akan runtuh. Maka orang tidak perlu lagi mengagumi sesuatu yang sebentar lagi musnah. Saudara-saudari terkasih, para murid Yesus dan orang Israel tak menyadari bahwa bait Allah yang megah itu hanya buatan manusia yang bisa dengan mudah rusak dan hancur. Selain itu, bait Allah tersebut hanya gambaran dari bait Allah yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus ingin mengajak para murid untuk menyadari bahwa Yesuslah yang akan menjadi bait Allah sejati. Bait Allah yang dibuat sendiri oleh Allah. Maka orang tidak perlu lagi pergi beribadat di bait Allah, tetapi mereka akan berdoa kepada Yesus, sebab Allah tidak lagi tinggal di bait Allah buatan tangan manusia, melainkan Allah sudah tinggal dalam diri Yesus, sang bait Allah sejati,
buatan tangan Allah sendiri yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun di dunia ini. Namun, untuk mencapai hal itu akan didahului oleh berbagai penderitaan dan penganiayaan terhadap para pengikut Yesus. Dan penderitaan serta penganiayaannya akan menimpa para murid menjadi kesempatan bagi mereka untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah bait Allah sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, memberi kesaksian tentang Yesus menjadi tanggung jawab umat Kristen dan Katolik. Kita memberi kesaksian tidak saja pada saat keadaan kita baik-baik saja. Tentu saja kita dengan mudah untuk memberi kesaksian manakala keadaan dan hidup kita berkecukupan dan baik adanya. Namun, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa memberi kesaksian pada waktu kita mengalami penganiayaan dan penindasan jauh lebih berhasil dan berdaya guna daripada kita memberi kesaksian pada saat kita hidup bahagia dan penuh kedamaian. Dan kita bisa melihat dari cara dan contoh hidup Yesus sendiri. Sebab Yesus tidak saja memberi kesaksian tentang kebaikan Allah dengan cara menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan. Tetapi cara paling nyata dan ampuh yang Yesus lakukan guna memberi kesaksian tentang kasih dan kebaikan Allah justru terjadi waktu Yesus menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Dengan menanggung penderitaan dan siksaan, Yesus memberi pesan bahwa kasih Allah tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan dan kekerasan. Kasih Allah mampu mengalahkan dosa dan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, memberi kesaksian atau martiria merupakan satu dari 5 tugas gereja. Gereja tidak cuma puas dengan tugas mewartakan Injil atau tugas liturgia, yakni menguduskan melalui doa dan ibadat. Hal ini dipertegas dalam bagian penutup perayaan Ekaristi. Sesudah memberikan berkat pada semua umat hadir, imam atau pastor yang memimpin perayaan Ekaristi akan mengatakan kepada kita, saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Kalimat ini mengandung pesan atau makna bahwa kita mengambil bagian dalam tugas gereja untuk memberi kesaksian pada sesama. Setelah kita menerima tubuh Yesus dalam perayaan Ekaristi, kita pergi diutus untuk memberi kesaksian bahwa Allah itu maha baik. Kebaikan Allah ditunjukkan dengan menyerahkan Yesus putranya yang rela memberikan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia. Maka, sebagai pengikut Yesus, kita memberi kesaksian dengan kesediaan dan kerelaan kita untuk menderita demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Lewat kesaksian kita yang rela dan mau menderita, orang lain akan melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memberikan kesaksian dengan kerelaan dan kemauan untuk menderita demi kebaikan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami berani memberi kesaksian, termasuk kesiapan dan kerelaan untuk menderita demi kebaikan dan keselamatan kami. Berilah kami kekuatan supaya tidak mudah putus asa manakala kami mengalami penganiayaan oleh karena nama-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.